Tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap para korban longsor yang melanda yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari. Berdasarkan informasi terakhir, korban tewas tercatat mencapai 17 orang. Adapun bencana ini disebabkan hujan intensitas tinggi yang melanda Pekalongan sejak Senin kemarin. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng Indra Dwi Purnomo. Selamat sore Indra, bagaimana laporan terkini dari peristiwa banjir dan juga longsor di Pekalongan? Ya, selamat sore Siska. Sebelumnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas adanya korban jiwa yang melanda di Kabupaten Pekalongan atas terkait bencana alam yang terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Ya, Siska, bisa dilaporkan untuk saat ini data sementara sekitar pukul 15.45 data korban meninggal dunia ada 17 meninggal dunia dan 9 orang dinyatakan hilang. Dan saat ini petugas gabungan dan tim SAR saat ini masih berhenti dulu untuk melakukan pencarian di lokasi Desa Kasimpar yang tepatnya titik terbanyak longsor di wilayah tersebut, dikarenakan cuaca di lokasi kejadian saat ini masih hujan dan diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Itu, Siska. Baik, lalu bagaimana kendala yang ditemui oleh petugas di lokasi kejadian terkait dengan proses pencarian ini? Iya, Siska, untuk kendala memang sangat banyak. Di Petung Kriono sendiri memang adalah daerah di pegunungan, tepatnya di selatan Kabupaten Pekalongan. Dan untuk menuju lokasi ke sana bisa melewati di daerah Kecamatan Doro, akan tetapi di wilayah tersebut ada jembatan putus sehingga harus memutar balik menuju ke Desa Kasimpar melalui Kali Bening atau Banjarnegara di daerah Wanoyasa. Dan perjalanan ketika dari Kajen ke Kali Bening sekitar 3 jam apabila dalam kondisi cuaca baik ataupun dengan kondisi jalan yang mulus. Begitu, Siska. Baik, Indra, apakah para korban ini merupakan warga desa setempat atau mungkin warga dari lain wilayah? Iya, Siska. Untuk korban memang kebanyakan adalah warga sekitar di daerah Kasimpar ataupun Bumulem yang ada di lokasi di sana. Akan tetapi beredarnya video yang di sosial media terlihat banyaknya mobil yang berada di tengah sawah itu adalah memang berdasarkan keterangan adalah pengunjung wisata yang sedang berkunjung di Petung Kriono. Akan tetapi pada Senin kemarin hujan lebat disertai dengan angin itu menghantam dan memporak-porandakan wilayah Kecamatan Petung Kriono. Kemudian Siska bisa dilaporkan bahwa kejadian longsor ini tidak hanya sekali, akan tetapi beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah terjadi dan tahun ini adalah yang paling parah di wilayah Petung Kriono. Banyak akses yang sangat hilang seperti jembatan lalu longsor di beberapa titik sehingga menghambat aktivitas atau menghambat para tim SAR gabungan yang akan melakukan dan membantu mencari korban yang masih tertimbun di longsoran. Begitu, Siska. Baik, Indra, berarti lokasi longsor merupakan daerah objek wisata, seperti itu, Indra? Ya, bisa dipastikan bahwa Petung Kriono memang bisa dikenal sebagai desa wisata dengan keindahan alamnya yang begitu indah, bahkan hutan lindungnya pun juga masih banyak. Tidak hanya itu, di lokasi juga di hutan Petung Kriono juga masih adanya hewan langka seperti owa dan luntung yang masih berada di lokasi di hutan tersebut. Akan tetapi memang pasca ini kejadian ini kita tidak tahu karena pada saat itu memang hujan di lokasi begitu sangat deras, bahkan sinyal pun tidak bisa karena listrik padam dan jaringan juga susah. Selain itu juga di Kabupaten Pekalongan pada saat kejadian tidak hanya di Petung Kriono, di wilayah setempat seperti Kecamatan Kedunguni, Wonopringgo, Talun,
lalu Ndoro juga terjadi banjir karena luapan sungai yang melintasi di Kabupaten Pekalongan yang berasal dari wilayah pegunungan. Dan dari pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah melakukan koordinasi dengan beberapa tim dan stakeholder terkait, dan Bupati Pekalongan Fadli Arfik sudah mengunjungi langsung ke lokasi bencana banjir, dan informasi yang diterima Bupati Pekalongan akan meninjau langsung ke Petung Kriono, akan tetapi untuk waktunya kita belum tahu begitu sekarang. Oke, jadi selain objek wisata juga ada permukiman warga yang ikut terdampak longsor, Indra? Iya, betul Siska, memang ada pemukiman warga yang terdampak, bahkan rumah Sekdes Kasimpar juga bilang dilanda oleh tanah longsor, dan Sekdes Kasimpar juga menjadi korban tanah longsor yang terjadi di wilayah Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Baik. Dari video yang beredar di media sosial ada sejumlah mobil yang ikut terbawa material seperti yang Anda singgung tadi. Apakah kendaraan tersebut tengah melintas di lokasi atau sedang berhenti, Indra? Ya, informasi dari masyarakat tempat Siska bahwa mobil tersebut sedang melintas karena tidak pulang ke atau turun dari Petung Kriono. Tetapi pada saat perjalanan memang terjadi longsor yang tiba-tiba sehingga beberapa mobil yang viral di media sosial itu terhampas oleh longsoran serta banjir bandang yang melanda di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Petung Kriono. Begitu. Baik, Indra, apakah ada informasi tambahan yang bisa Anda sampaikan terkait dengan bencana di Pekalongan ini? Ya, Siska, untuk informasi tambahan bahwa saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian, namun sore ini dihentikan karena kondisi masih hujan, dan data sementara masih 17 orang meninggal dunia. Untuk nama-nama juga sudah ada dan saat ini berada di Puskesmas Petung Kriono. Akan tetapi bagi tim SAR yang berada di lokasi memang sangat sulit untuk menuju ke lokasi karena harus memutar arah melewati Banjarnegara. Demikian yang bisa dilaporkan dari Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo atas laporannya terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor di Pekalongan. Selamat bertugas kembali. Mobil Nova, kayak mobil ki bukan keluarga daerah Ngeloran ki, bukan pas jalan-jalan keluargane hilangan apa ki sing mobil iki orang temu karo wae. Belasan orang menjadi korban longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin 20 Januari. Dilaporkan saat ini ada 17 orang yang menjadi korban tewas dan jumlah ini kemungkinan masih terus berubah. Sedangkan 8 lainnya masih dalam proses pencarian. Menurut informasi, para korban saat kejadian tengah berteduh imbas hujan deras yang mengguyur wilayah Pekalongan. Adapun Desa Kasimpar menjadi wilayah paling parah terdampak longsor. Hujan deras intensitas tinggi yang mengguyur Pekalongan sejak Senin kemarin tak hanya mengakibatkan longsor tapi juga banjir. Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar saat konfirmasi pada Selasa 21 Januari membenarkan kejadian tersebut. Akbar mengungkapkan korban paling banyak terdapat di Desa Kasimpar. Bahkan Sekdes Kasimpar beserta anaknya turut jadi korban tewas lantaran rumah yang tertimbun longsoran. Peristiwa ini juga viral di media sosial, termasuk video yang menampilkan sejumlah mobil yang rusak parah dan terbawa hingga areal persawahan. Terkait video tersebut, Akbar menyebut kendaraan tengah melintas di lokasi. Dijelaskan oleh Akbar, lokasi longsor merupakan akses menuju Kecamatan Petung Kriono. Disinggung mengenai warga yang mengungsi, Akbar mengatakan pihaknya belum memiliki data pasti mengenai hal tersebut. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi mengungkapkan proses evakuasi para korban terkendala medan. Menurut Bergas, tim membutuhkan bantuan alat berat untuk menemukan para korban. Kondisi ini juga membuat proses evakuasi jenazah harus menggunakan tandu karena kendaraan roda 4 tak bisa masuk ke lokasi.
Selain soal medan, cuaca juga jadi kesulitan petugas di lapangan. Bergas mengungkapkan untuk menuju lokasi, tim penyelamat harus merambat sehingga proses pencarian pun dilakukan bertahap. Situasi saat ini di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono dilaporkan tengah hujan deras. Dari data sementara, diketahui ada korban anak-anak yang masih berusia 4 tahun. Simpar guru dia apa guru? Lah iya. Kowe ngene kan sama wis kalau guru. Kan guru kok. Alhamdulillah. Temu maneh. Sekitar 8 ngerasa. Iki moga Mbak Ong dan Aurel bukan iki sampe ngerti. Di sekitaran sekitaran 9 iki sing temokaken. Nang kana siji sing tatoan nanggon kafe. Wonge tatoan. Wonge tatoan gede. Gondrong. Tuh. Semangat lempo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.